warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang supervisi akademik dan klinik. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Putri Indriani, NIM 1801025448. Perkenalkan, nama saya Elti Mulyani, NIM 1801025008. Perkenalkan, nama saya Helmi Mutiara, nomor induk mahasiswa 18010102524. Perkenalkan, nama saya Sarah Anisya dengan NIM 1801025384. Oke, selanjutnya kita akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. 1. Pengertian supervisi akademik. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Istilah supervisi dapat dijelaskan baik menurut asal-usul atau etimologi, bentuk perkataannya atau morfologi, maupun isi yang terkandung dalam perkataan itu atau semantik. Menurut arti etimologi, istilah supervisi diambil dari perkataan Inggris, supervision, artinya pengawasan. Supervisi pendidikan berarti kepengawasan di bidang pendidikan. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor atau pengawas. Dalam bidang pendidikan disebut supervisor pendidikan. Menurut arti morfologi, istilah supervisi dapat pula dijelaskan menurut bentuk perkataannya. Supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super plus visi. Super berarti atas lebih, sedangkan visi berarti lihat, tilik, awasi. Itu berarti bahwa seorang supervisor mempunyai posisi di atas, atau dengan kata lain, bahwa supervisor mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada orang yang disupervisinya. Supervisi sangat punya peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari suatu organisasi atau kegiatan. Pada hakikatnya, supervisi di samping berupa pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan umumnya dan peningkatan mutu pembelajaran khususnya, hakikatnya supervisi juga mengandung beberapa kegiatan pokok, yaitu pembinaan yang kontinu, pengembangan kemampuan profesional personil, perbaikan situasi belajar mengajar, dan sasaran akhir pencapaian tujuan pendidikan dan pertumbuhan pribadi peserta didik. Maka dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah sebagai layanan profesional. Layanan profesional tersebut dapat berbentuk pemberian bantuan kepada personil sekolah dalam meningkatkan kemampuannya sehingga lebih mampu mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Yang kedua itu ada prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama itu merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil kegiatan pembelajaran dan pembinaan. Lalu yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan. Yang ketiga itu menilai proses dan hasil pembelajarannya. Yang keempat itu memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus-menerus kepada peserta didik. Yang kelima itu memanfaatkan sumber belajar. Yang keenam mengembangkan interaksi pembelajaran. Dan yang ketujuh mengembangkan inovasi pembelajaran dan melakukan penelitian praktis. Selanjutnya di sini ada 3 konsep supervisi akademik. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan pembelajaran kreatif, inovatif, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan naluri kewirausahaan. Yang kedua, membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di sekolah atau madrasah atau mata pelajaran di sekolah atau madrasah berlandaskan standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip mengembangkan KTSP. Yang ketiga, membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi atau
atau bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa. Yang selanjutnya ada membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan untuk mengembangkan potensi siswa. Selanjutnya, membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran. Yang keempat ada teknik supervisi akademik. Yang pertama, teknik supervisi individual. Teknik supervisi individual ditujukan secara khusus bagi guru yang memiliki masalah khusus dan bersifat perorangan. Yang kegiatannya meliputi kunjungan kelas, observasi kelas, kunjungan antar kelas, pertemuan individual, portofolio supervision, dan menilai diri sendiri. Yang kedua, teknik supervisi antar kelompok. Teknik supervisi kelompok adalah suatu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih. Beberapa teknik supervisi kelompok yang sering digunakan dalam pengawasan akademik adalah demonstrasi pembelajaran, pertemuan guru, lokakarya, seminar, workshop, dan kelompok kerja guru. 3. Pendekatan supervisi akademik. Yang pertama ada pendekatan langsung atau direktif, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Dalam konteks pendekatan ini, peran pengawas akan lebih dominan dibandingkan guru. Yang kedua, pendekatan tidak langsung atau non-direktif, yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor dalam pendekatan ini adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Pendekatan kolaboratif yaitu memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Dalam konteks ini, perilaku supervisor adalah menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi. Terima kasih. Di sini saya ingin menambahkan yang telah dipaparkan tadi. Di sini ada peran yang diharapkan dari supervisi bidang kurikulum. Yang pertama ada sebagai salah satu sumber informasi bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kurikulum sehingga dapat meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, sebagai fasilitator dan bahkan pembimbing yang membantu kepala sekolah, guru, dan tenaga kepegawaian lainnya dalam mengawasi kekurangan dan hambatan. Yang ketiga ada sebagai motivator yang dengan cara cerdas, arif, dan efektif mengupayakan agar kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya semakin meningkatkan kompetensi penjabaran kurikulum dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada supervisi bidang material. Hal-hal pokok yang perlu disupervisi terhadap material dan sarana fisik lainnya adalah 1. Ketersediaan ruangan, 2. Pengelolaan dan perawatan terhadap fasilitas, yang ketiga, pemanfaatan buku-buku, yang keempat, pemanfaatan media dan alat peraga, yang kelima, kelengkapan dan peralatan penunjang. Lalu ada menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada bangunan dan perabot sekolah, selanjutnya alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga dan laboratorium, selanjutnya ada media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audio visual yang menggunakan alat penampil, dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.